Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau pohon-pohon di video sebelumnya ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak paham terkait isu lingkungan? Penebangan pohon yang terjadi dapat mengakibatkan adanya hutan gundul loh. Kita juga dihadapkan oleh masalah lain seperti adanya eksploitasi biota laut. Penggunaan plastik yang tidak dibarengi dengan tindakan 3R dapat menimbulkan banyaknya limbah plastik di sekitar kita. Masalah lain yang kita hadapi ialah meningkatnya polusi udara. Ini disebabkan oleh banyaknya industri pabrik dan juga penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Nah, ini semua merupakan faktor-faktor yang menyebabkan adanya global warming yang saat ini kita rasakan. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu pembangunan internasional? Pembangunan internasional merupakan upaya-upaya yang dilakukan para negara-negara untuk meningkatkan kondisi ekonomi hingga sosial pada negara berkembang. Biasanya pembangunan ini bertujuan menuju arah yang lebih baik dan memiliki manfaat yang positif. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi, ada nggak sih keterkaitan antara dua bahasan sebelumnya yaitu climate crisis dan pembangunan internasional? Kita akan melihat keterkaitan kedua bahasan ini melalui perspektif neo-Marxisme. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya sama neo-Marxisme. Neo-Marxisme merupakan pendekatan yang memperluas cara pandang Marxisme. Berbeda dengan Marxisme, yang lebih menekankan pada perjuangan kelas dan cara kerja kapitalisme. Neo-Marxisme memperluas pandangan tersebut dengan fokusnya pada ideologi dan budaya. Neo-Marxis berpendapat bahwa ide, kepercayaan, dan faktor budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk politik global. Dengan memeriksa pengaruh ideologi dominan dan praktik budaya, Neo-Marxis dapat lebih memahami bagaimana negara atau kelompok yang kuat mempertahankan kendali dan melanggengkan ketidaksetaraan dalam sistem internasional. Ada beberapa gagasan utama dari neo-Marxisme. Yang pertama, ideologi dan budaya. Ideologi dan budaya memainkan peran penting dalam dunia internasional menurut neo-Marxisme. Ideologi dan budaya dapat mempertahankan pengaruh dan kekuatan mereka atas negara-negara lain. Mereka menggunakan ideologi dan budaya sebagai cara untuk memperoleh hegemoni. Yang kedua, ada hegemoni budaya. Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa ideologi dan budaya memainkan peran penting dalam mempertahankan pengaruh suatu negara. Antonio Gramsci, tokoh penting dalam neo-Marxisme yang memperkenalkan hegemoni budaya ini, berpendapat bahwa negara dapat mempertahankan pengaruh atas orang lain melalui manipulasi budaya, gagasan, dan nilai. Kekuatan dominan dapat menggunakan cara-cara berikut untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Selain itu, hegemoni budaya juga dapat membentuk branding suatu bangsa melalui budaya dan ideologi tersebut. Selanjutnya ada World System Theory. Immanuel Wallerstein adalah tokoh sosiologi yang mengembangkan pendekatan dengan menyoroti hubungan tidak setara antara negara-negara. Wallerstein membagi menjadi 3 kelompok. Pertama, adalah negara inti atau negara-negara maju dan negara-negara industri. Kedua, adalah negara semi-periferi atau negara yang bukan negara maju, tetapi juga bukan pula negara berkembang. Dan yang ketiga, adalah negara kurang berkembang dan sering dieksploitasi. Terakhir adalah teori ketergantungan. Neo-Marxis berpendapat bahwa hubungan negara maju dan negara berkembang seringkali menyebabkan terjadinya ketergantungan. Negara-negara maju mendapat kekayaannya dari eksploitasi terhadap negara berkembang. Bagaimana climate change dan pembangunan internasional dalam neo-Marxisme? Climate change dalam pandangan neo-Marxisme adalah hasil dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan terhadap negara berkembang. Negara maju memperoleh kekayaannya dengan mengeksploitasi sumber daya negara berkembang tanpa memberikan keadilan dan hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ini digunakan untuk melakukan pembangunan di negaranya. Kemudian, eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus terjadi di negara berkembang menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Ketergantungan menyebabkan negara berkembang mau tidak mau harus merelakan sumber dayanya untuk dieksploitasi oleh negara maju. Karena pendapatan mereka bergantung pada negara maju dan mereka tidak punya kapabilitas yang cukup untuk dapat mengelola sumber dayanya sendiri. Wilayah Sahel di Afrika adalah daerah yang luasnya meliputi sepanjang batas selatan Gurun Sahara. Daerah ini mengalami perubahan iklim yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya kekeringan sebagai salah satu dampak utama. Kekeringan ini berdampak buruk pada lingkungan, pertanian, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks kekeringan di wilayah Sahel Afrika, pendekatan neo-Marxis menekankan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut.
Pendekatan neo-Marxis menyoroti peran eksploitasi sumber daya alam oleh kekuatan asing dan elit lokal dalam memperburuk kekeringan di Sahel. Mereka dapat berpendapat bahwa perusahaan multinasional dan oligarki lokal seringkali memperoleh akses yang tidak adil terhadap sumber daya alam, termasuk air, dan menggunakan mereka untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri tanpa memerhatikan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Selanjutnya, neo-Marxis juga mungkin menyoroti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada di wilayah Sahel sebagai faktor yang memperparah dampak kekeringan. Mereka dapat berpendapat bahwa sistem kapitalis menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam hal distribusi sumber daya dan kekuatan politik yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menghadapi dan beradaptasi dengan kekeringan. Sehingga, neo-Marxisme dapat memandang perubahan iklim sebagai akibat dari eksploitasi kapitalisme global yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Neo-Marxisme berargumen bahwa sistem produksi dan distribusi kapitalis yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas menghasilkan emisi gas rumah kaca yang meningkat, yang pada akhirnya mempengaruhi iklim dan menyebabkan kekeringan di wilayah Sahel. Dari Sahel, kita berpindah ke hutan Amazon. Hutan Amazon adalah salah satu ekosistem paling beragam dan penting di dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah berdampak signifikan pada hutan Amazon dan komunitas yang tinggal di sekitarnya. Dalam konteks ini, pandangan neo-Marxisme dapat menganalisis perubahan iklim di hutan Amazon dari perspektif ekonomi politik dan ketidakadilan sosial yang mendasari sistem kapitalis. Neo-Marxisme akan menyoroti bagaimana kapitalisme dan kepentingan ekonomi yang didorong oleh profit telah mengarah pada eksploitasi sumber daya alam di hutan Amazon. Perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun internasional, terlibat dalam praktik-praktik seperti penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab, pertanian skala besar, dan ekstraksi sumber daya mineral. Ini menyebabkan deforestasi yang masif dan merusak ekosistem hutan. Kedua, neo-Marxisme akan menyoroti ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada di wilayah Amazon. Penduduk asli, termasuk suku-suku adat, seringkali menjadi korban dalam proses ini. Mereka kehilangan hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara berkelanjutan. Di sisi lain, perusahaan besar dan pemodal asing dapat keuntungan ekonomi yang signifikan dari eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Terakhir, neo-Marxisme juga akan menyoroti bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ekosistem hutan Amazon dan komunitas di sekitarnya. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan kebakaran hutan yang lebih sering terjadi dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, kerugian mata pencaharian, dan migrasi paksa penduduk lokal. Krisis iklim adalah permasalahan yang serius dan harus diselesaikan, karena apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, dampaknya terhadap alam adalah hal yang berbahaya dan tidak dapat diputarbalikan. Neo-Marxisme percaya bahwa perubahan struktur ekonomi dan politik harus terjadi apabila ingin mencegah perubahan iklim sebelum terlambat. Menanggapi perubahan iklim yang terjadi sekarang ini, neo-Marxisme memiliki perspektif tersendiri mengenai isu ini. Untuk mengatasi perubahan iklim, neo-Marxisme mendorong perubahan fundamental dalam sistem ekonomi dan sosial yang akan mengurangi eksploitasi terhadap alam, meningkatkan keadilan sosial, dan menggeser orientasi ekonomi dan profit sementara kepada ekonomi yang berkelanjutan. Adopsi dari ekonomi yang berkelanjutan akan berdampak dan berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dengan melibatkan pengurangan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mempromosikan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Transformasi ini juga harus disertai dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Di sisi lain, neo-Marxisme menganjurkan peningkatan peran negara dalam mengatur sektor ekonomi dan melindungi kepentingan publik. Negara harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan kebijakan lingkungan yang progresif, menetapkan batasan dan standar yang ketat untuk industri, serta mempromosikan inovasi teknologi hijau melalui investasi dan insentif.